Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan-Mu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah Tuhan, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi, di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu Tuhan, Kau kemenangan, kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Kau yang berperang, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuat, namun karena Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Kau gagah, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu Yesus di dalam kami. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenangan, Kau kemenanganku.
may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, there's a power in the mighty name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Yeah, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, Lord, I know how this story ends. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yeah. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see victory. Yes, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good.
The battle belongs to you, God. In you, I'm gonna see a victory in you. I'm gonna see a victory in you. Because of you, Lord. I lift up the name of Jesus. I praise your name, oh God. Be praised, be magnified, my God, my Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. This is how I fight my battle. 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 This is how I fight my This is how I fight my battle. 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 Come on, let God be God in this place. A victory, yes Lord. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Hey. Yes, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight. Yes, Lord. This is how I fight my battle. The battle belongs to you, Lord. Oh, yes, Lord. This is how I fight. This is how I fight. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Hey, this is how I fight. It may look like I'm surrounded by you. It may look like we're surrounded by you. Jesus himself. It may look like I'm surrounded by you. Surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by you. Salam, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menghantar kita sampai hari ini semua karena kebaikan Dia. Dan mari kita sama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau begitu setia dalam kehidupan kami.
Dan terima kasih Tuhan, setiap pertolongan, setiap kasih karunia-Mu yang selalu Kau limpahkan untuk kehidupan kami. Saat ini kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, Roh Kudus Kau terjemahkan kepada kami, sehingga benar-benar firman-Mu akan menyegarkan jiwa dan roh kami Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dan urapi juga yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita mempunyai suatu kelebihan, ya, atau kalau kelebihan atau unggul dibandingkan yang lain, ya. Kalau misalnya di dalam dunia pertanian, dikatakan bibit unggul, dia padi atau jagung atau kedelai, dia pasti hasil dari buahnya lebih banyak dibandingkan yang biasa, ya. Dia saat panen biasanya 1 tahun 2 kali, bisa sampai 3 kali mungkin Bapak Yesus Tuhan. Kalau ataupun dia juga tahan terhadap serangan hama atau penyakit, ya. Nah Bapak Yesus Tuhan, saya percaya tidak beda jauh juga dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang yang unggul dalam kehidupannya, ya. Orang-orang yang unggul dalam kehidupannya, dia mempunyai kelebihan yang lebih, ya. Dan ini bisa dilihat dan dipandang oleh semua orang, dan semua orang juga bisa menilainya. Dan Paulus hari ini ingin juga memberitahukan suatu indikator atau suatu tanda bahwa bagaimana sebagai kehidupan yang unggul di dalam orang-orang yang percaya, ya. Dan ini juga adalah nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Kalau minggu yang lalu saya bilang kan itu nasihat Musa kepada umat Israel, sekarang adalah nasihat akhir juga Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ambil di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Nah, kita akan lihat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, Paulus menasihatkan supaya jemaat yang ada di Filipi itu senantiasa bersukacita, ya. Nah, sekali lagi dikatakan sampai 2 kali, bersukacitalah. Mungkin pada waktu itu nggak cocok, nggak sesuai situasi pada saat itu, ya. Kenapa Bapak Tuhan? Karena pada saat itu Paulus ngomong kepada jemaatnya bahwa mereka bersukacita, ya. Waktu itu jemaat itu sedang mengalami di mana mereka ada rasa keputusasaan, karena mereka sedang menunggu masa di mana masa Paulus yang di penjara itu berlanjut atau terlalu lama, ya, dan belum melihat atau tidak melihat hasilnya Paulus itu keluar dari penjara, Bapak Tuhan. Jadi kondisinya Paulus waktu itu masih dalam penjara, dan jemaatnya juga ada dalam keputusasaan, di mana hukuman dari Paulus itu yang begitu lama, ya. Ada rasa kecil hati menghadapi juga ada serangan-serangan dari orang-orang yang tidak percaya, dan juga ancaman-ancaman dari orang-orang Yudaisme atau orang-orang Yahudi, ya, yang beragama Yahudi, Bapak Tuhan. Nah, Paulus ingin bahwa walaupun kondisi seperti ini, mereka tetap bersukacita, ya.
Jadi Paulus ingin menasihatkan dan ingin mengajari mereka tetap bersukacita walaupun dalam kondisi seperti itu. Nah, keunggulan hidup seseorang terletak pada menjaga hatinya, menjaga dirinya. Jadi keunggulan hidup seseorang terletak pada saat dia menjaga dirinya, yaitu istimewa menjaga hatinya. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Itu bersukacita atau bergembira itu artinya itu dari dalam, bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar, Bapak Ibu Tuhan. Dan saya percaya ini adalah juga pemberian dari Tuhan, ya, sukacita. Ini bisa terjadi kalau mereka tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya bahwa kita juga di dalam saat ini, kondisi sekarang ini, bahwa kita sedang berlarut-larut, ya, nggak tahu sampai kapan masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini kapan selesainya, Bapak Tuhan. Ya, baru saya mendengar ada artikel juga bahwa para ilmuwan yang katakan 2-3 tahun bisa, belum tentu pasti, Bapak Tuhan. Dan juga dari WHO juga katakan bahwa kita akan juga menghadapi pandemi yang baru. Kita harus siap, Bapak Tuhan, sehingga itu bisa hilang sukacita kita bisa hilang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, dikatakan kehidupan kita yang unggul, ya, yang lebih dibandingkan orang-orang yang di luar sana, Bapak Ibu Tuhan. Kita tetap punya sukacita, dan sukacita yang kita miliki itu adalah dari Allah. Oleh sebab itu kita terus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa kata Bapak Ibu? Senantiasa, artinya selalu, ya, tidak dikondisikan dengan situasi. Walaupun kondisi seperti kalau orang jemaat di Filipi, mereka ada juga dalam keputusasaan, mereka juga ada di dalam rasa kecil hati, dan Bapak Ibu Tuhan, tapi Paulus katakan di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dalam Tuhan? Karena kalau Paulus katakan di dalam Tuhan, artinya kita dalam hati kita punya kesadaran yang dalam akan kehadiran dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita punya kesadaran di dalam hati kita bahwa Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak meninggalkan di dalam kondisi apapun, Bapak Ibu Tuhan. Dalam situasi yang seperti yang tidak menyenangkan, ya, kondisi yang sulit, Bapak Ibu Tuhan, kita punya kesadaran di dalam diri kita, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita, dan Bapak Ibu Tuhan tetap mencukupkan apa yang kita butuhkan, ya, kebutuhan kita, bukan apa yang kita perlukan, tapi yang kita butuhkan, Bapak Ibu Tuhan. Dan oleh sebab itu kita percaya juga bahwa kasih karunia Tuhan ada selalu dalam hidup kita, ya, Bapak Ibu, kita percaya sampai saat ini Tuhanlah yang menghantar kita sampai sekarang ini, ya, karena kasih karunia-Nya. Dan kenapa kita juga bersukacita dalam Tuhan? Karena juga kita memegang janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat, orang yang bertahan, orang yang bisa melalui masa-masa sulit kalau kita selalu ingat bahwa Tuhan hadir, dan juga kita ingat bahwa kasih karunia-Nya dan juga janjinya, Bapak Ibu Tuhan. Karena kita adalah milik Dia, ya. Janji-janji Tuhan selalu ditepati oleh Bapa kita yang di surga, Bapak Ibu Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Ya, sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Tuhan. Dan waktunya tepat selalu di dalam menolong kita. Dan yang selanjutnya, yang kedua, keunggulan hidup seseorang terletak pada sikap diri terhadap orang lain. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Paulus menasihatkan bahwa hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kata hendaklah itu menyatakan bahwa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap memperlakukan orang lain. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bagaimana kita mengajarkan kita bagaimana kita bersikap memperlakukan orang lain. Tadi dalam diri kita, sekarang kita adalah manusia yang unggul, kehidupan kita unggul. Bagaimana tadi diri kita, sekarang kita memperlakukan orang lain, supaya kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita bersikap seperti apa, atau memperlakukan orang seperti apa, ya. Nah, saudara, yang kita perlakukan kepada orang lain adalah hal yang baik, yang patut, yang layak, yang pantas kita memperlakukan orang lain. Ya. Seperti itu ajarkan kepada kita, apa yang engkau ingin orang lain perlakukan kepadamu, demikian juga lah engkau memperlakukan orang lain demikian juga. Kalau kita nggak mau, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, disakiti, kita juga jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau didustai, kita juga tidak mendustai atau tidak menipu orang lain. Sesuatu yang pantas, ya, sesuatu yang layak kita perlakukan kepada orang lain, Bapak Ibu. Dan orang lain bisa melihat, ya. Bahkan bukan itu saja, saya percaya banyak hal yang Yesus ajarkan di dalam diri kita. Biarlah orang-orang lain bisa menilainya, orang-orang dapat memandangnya, bagaimana kebaikan kita itu bisa dilihat. Bapak Ibu, kita bukan seperti orang-orang Farisi, ya, ingin menunjukkan, ya, kepada apa yang dia perbuat, disengaja ingin supaya orang lain menilai. Bukan demikian, Bapak Tuhan. Tetapi kita melakukannya bukan ingin dipuji, tapi kita melakukannya dengan tulus, tulus ikhlas, saudara. Kita memperhatikan orang lain, kita tidak egois, Bapak Tuhan. Kita tidak mementingkan diri kita. Itu demikianlah kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bersikap, Bapak Tuhan. Kita juga mempunyai sikap tenggang rasa. Artinya kita menghargai, menghormati orang lain, ya. Hidup sikap kita, baik ucapan, perkataan, dan tindakan, demikian juga tingkah laku kita mencerminkan menghargai dan menghormati orang lain, Bapak Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menghargai orang, menghormati orang bukan karena status sosial, tapi memang dia seharusnya dihargai, ya, karena nilai-nilai yang ada dalam orang itu. Selayaknya orang itu kita hormati, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah kebaikan yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang lain. Kenapa kita melakukan demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan? Seperti Paulus katakan, Tuhan sudah dekat di dalam ayat yang kelima.
kita memperlakukan itu, kita melakukan tindakan itu seperti yang tadi. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan ingin dipuji orang, bukan apa, tapi kita mengerjakannya karena seolah-olah Tuhan besok sudah datang yang kedua kali, ya. Dan kita besok, hidup kita tinggal besok saja, Bapak Ibu Tuhan. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita kerjakan, sungguh-sungguh kita memperhatikan, Bapak Ibu Tuhan. Kita tidak sembrono di dalam tindakan kita. Kita sungguh-sungguh bahwa hidup kita begitu singkat, sehingga saya sungguh-sungguh hidup saya bisa mempermuliakan Tuhan dan orang bisa melihatnya. Nah, Bapak Ibu ingat Tuhan, kita akan lihat juga di dalam ayat yang ke-6. Ya, kita terus tetap dalam pasal yang ke-4. Sekarang ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hendaklah, ini sekali lagi katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Jadi keunggulan hidup seseorang terletak pada bagaimana ia menyikapi masalah hidup. Kenapa Bapak masalah hidup? Karena saya percaya semua orang pernah dan merasa pernah khawatir dan pernah merasa khawatir. Semua orang, termasuk saya, Bapak Ibu Tuhan. Ya, saya juga pernah khawatir, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya pikir khawatir itu tidak salah. Khawatir itu bukanlah sesuatu yang dosa, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi kalau khawatir itu telah menguasai diri kita, sehingga timbul tidak percaya kepada Tuhan, itu yang baru namanya dosa. Ya, khawatir itu yang telah meliputi hidup kita, sehingga kita tidak lagi melihat kuasa Allah, tidak melihat lagi bagaimana kekuatan Allah, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, khawatir itu ada baiknya membuat kita itu lebih hati-hati, Bapak Ibu Tuhan. Ya, lebih mempersiapkan diri kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang kita hadapi saat ini, ya, masalah hidup yang kita sedang hadapi yang sekarang ini adalah ketakutan bahaya pandemi. Dengan virus corona ini, Bapak Ibu Tuhan, ada ketakutan bahaya pandemi ini. Dan juga ada yang kedua adalah masalah yang kita hadapi adalah himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi yang melanda semuanya. Demikian juga adanya pembatasan social distancing. Ya, ada pembatasan, Bapak Ibu Tuhan. Dan ini yang perlu, yang sedang kita hadapi saat ini. Ini seperti ada kekuatan, ya. Bukan berarti kita nggak bisa kalahkan, Bapak Ibu Tuhan. Bukan berarti kita ada kekuatan yang tiga ini yang berbarengan yang datang, Bapak Ibu Tuhan, ya. Karena ini semua dialami oleh semua, ya, baik umat di muka bumi ini, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu. Hampir seluruh dunia mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang perlu katakan, kenapa kita tadi katakan bahwa khawatir itu sebenarnya bukanlah suatu dosa, ya. Yang perlu kita jaga adalah namanya keseimbangan, ya. Ketakutan dengan waspada.
Biasanya kekhawatiran itu bisa mengakibatkan namanya ketakutan. Dari khawatir akan puncaknya akan lama-lama menjadi ketakutan. Nah, kita harus waspada, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita harus menjaga ketakutan. Kita harus imbangi dengan waspada, Bapak Ibu Tuhan. Kita perlu minta hikmat yang daripada Tuhan, ya, supaya kita tidak tenggelam, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan. Dan perlu kita hikmat seperti yang tadi. Bagaimana? Yaitu ketakutan dengan waspada, ya, ada keseimbangan. Tidak sama ketakutan dengan waspada, tidak sama. Kekhawatiran itu bisa juga membuat kita jadi waspada, ya, atau hati-hati, Bapak Tuhan. Dan juga keberanian dengan gegabah. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara berani dan gegabah, Bapak Ibu Tuhan. Gegabah itu artinya terlalu berani, ya. Terlalu berani artinya dia melakukan suatu hal yang terlalu berani sehingga mengakibatkan tidak hati-hati, ya, tindakannya, ya, baik tindakannya, ya, sikapnya dan perbuatannya tidak hati-hati, Bapak Ibu Tuhan, mengakibatkan. Saat ini seperti ini, di mana kita menghadapi pandemi, kita harus menjaga keseimbangan antara kekhawatiran yang sampai ke ujung ketakutan dengan waspada. Tetap waspada, Bapak Ibu. Dengan berani, dengan gegabah. Gegabah itu artinya terlalu berani, Bapak Ibu. Sampai ada juga yang bilang mungkin kita juga terlalu berani, kita tidak sehingga melalaikan, tidak memikirkan akibat, ya, dari akibat terlalu berani, tidak hati-hati dari sikapnya, perbuatannya, tindakannya. Mungkin dengan hal itu mengambil ayat firman Tuhan untuk katakan, ya, yang mungkin kita sering dengar, Mazmur pasal 91, bahwa Tuhan melindungi kita walaupun 1000 lebah di sebelah kanan atau dan seterusnya Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita perlu tanpa Paulus ingin katakan bahwa dia nyatakanlah, tetapi kita jangan khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang perlu kita lakukan adalah doa, ya. Kita diminta untuk berdoa. Daripada kita khawatir, lebih baik kita diminta, dinasehati seperti Paulus menasehati jemaat di Filipi untuk berdoa, Bapak Tuhan. Nah, kalau kita lihat sendiri, Tuhan Yesus sendiri berdoa, ya. Yesus itu Tuhan, demikian juga dia manusia. Dia 100% manusia, 100% Allah. Nah, pada saat Bapak Tuhan, dia waktu saat dia ingin mengambil suatu keputusan yang sulit, dia berdoa. Pada saat dia memilih 12 murid, artinya dia ada hal yang harus dia ambil. Kenapa? Karena ada orang-orang yang akan meneruskan misinya, ada orang-orang yang akan meneruskan pelayanannya, ya. Dan sehingga dia memilih orang-orang yang tepat, seperti yang keputusan yang baik bagi Tuhan. Dan Yesus pun di tengah-tengah situasi yang sulit, dia harus mengambil keputusan, dia pun berdoa. Itu keputusan waktu dia memilih 12 murid. Kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, 12 orang
murid Yesus disebut juga rasul. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bahwa Yesus pun waktu dia perlunya mengambil keputusan yang sulit, dia berdoa. Demikian juga Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah kondisi saat ini mungkin yang sulit, ya, kok ada hal-hal yang sulit di dalam mengambil keputusan, di dalam usaha, apakah akan meneruskan dan tindakan keputusan kita mau ambil. Marilah, Yesus sendiri telah mengambil contoh, dia berdoa. Kemudian juga Yesus memberikan contoh di dalam waktu dia mau disalib, saudara kasih Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Pada waktu Yesus mau disalib, dia juga berdoa, bukan kehendak dia, tetapi dia minta apa? Kehendak Bapanya di surga. Tadi Bapak Ibu Tuhan, kita berdoa di situasi yang sulit waktu mungkin kita sulit mengambil keputusan, berdoa seperti Yesus. Yesus juga pada waktu kita berdoa, kita mau di situasi yang sulit ini, kita mau berdoa, kita mencari apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin putuskan, ya, apa rencana Tuhan di dalam situasi sulit seperti ini. Bapak Ibu, inilah katakan bahwa kita adalah orang-orang yang unggul. Dan ayat kita selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Tuhan, keunggulan hidup seseorang terletak juga pada apa yang dia pikirkan dan lakukan. Di dalam ayat yang ke-8 ini, ayat yang ke-8 yang terakhir dikatakan ada 8 kebajikan, ya, yang perlu dipikirkan. Apa itu 8 kebajikan? Yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Itu kita pikirkan. Kemudian ayat ke-9 di dalam akhir juga, lakukanlah. Pikirkanlah dan lakukanlah. Bapak Ibu, lakukan apa? Apa yang telah kita pelajari, ya, apa yang kita telah terima, ya, apa yang telah kita dengar dan kita lihat dari hamba-hamba Tuhan, apa yang telah diajarkan, ya. Bapak Ibu, kita mungkin senang mendengar, kita senang menerima khotbah, dengar firman Tuhan, tapi katakan firman Tuhan, kata terimalah dan lakukanlah. Bapak si Tuhan katakan tadi, lakukanlah apa yang kita telah diajar selama ini, ya, nilai-nilai firman Tuhan. Katakan tadi, pikirkanlah dan lakukanlah. Semua apa yang kita lakukan tadi, seperti tadi ada 8 kebajikan yang benar. Semua yang benar adalah tindakan yang benar. Ini adalah sifat yang nyata, yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan, artinya jadi tindakan kita itu adalah yang benar. Semua yang benar, tindakan kita, karena ini adalah gambaran diri kita. Semua yang mulia, yang layak, ya, yang mulia, yang layak untuk dihormati, dimuliakan Bapak Tuhan. Kita, ya, karena kita adalah orang yang kita pikirkan bagaimana orang melihat kita,
adalah kita bisa bukan diminta dihormati, ya, tapi yang mulia. Jadi melalui tindakan kita, melalui sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, sehingga kita layak dihormati orang lain, ya, dimuliakan. Maka kita pikirkan, kita perlu hati-hati sehingga apa yang kita perbuat semua yang adil, tadi yang benar, yang mulia, yang adil. Jadi tindakan yang kita yang adil, yang semua yang suci, tidak tercampur dengan unsur-unsur yang akan merendahkan martabat jiwa kita. Jadi tidak ada unsur-unsur yang merendahkan martabat kita. Tadi kita dihormati, dimuliakan, ya. Kemudian semua yang manis, artinya tindakan kita itu karena kita dasarin dengan kasih, ya, yang mengilhami kasih, yang manis, ya, kasih. Nah, semua yang sedap didengar, segala sesuatu yang enak untuk didengar. Jadi semua yang kita katakan itu segala sesuatu yang enak untuk didengar. Kebajikan, ya, kebajikan adalah suatu standar atau nilai Kristus yang ataupun kerajaan Kristus yang kita lakukan. Kebajikan yang sebelum kita mengenal Tuhan dengan setelah kita mengenal Tuhan berbeda, ya. Kebajikan yang kita perbuat adalah sesuai dengan standar Kristus, bukan standar dunia lagi, lebih lagi. Kemudian semua yang patut dipuji, bila semuanya orang bisa melihat semua patut dipuji. Demikianlah Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang yang punya kehidupan yang unggul, tentunya berbeda dengan orang-orang lain. Ya, Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita bisa dilihat, ya, dari semua hal, karena kita adalah ciptaan yang baru, yang dari Kristus telah memperbarui hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetaplah setia dan menjalankan semua yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti yang tadi terakhir, pikirkanlah dan lakukanlah. Mari kita tundukkan kepala bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua ajaran-Mu, dan Engkau telah mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup, ya, sebagai orang-orang yang kehidupan yang unggul Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, dan biarlah Engkau terus berbicara kepada kami lebih jauh. Kuatkan yang lemah, berikan semangat yang patah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.